innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Dalam pertemuan yang lalu kita membahas tentang permasalahan al-ijtihad. Apakah setiap orang yang berijtihad mendapatkan pahala? Ya. Orang yang berijtihad yang mendapatkan pahala adalah seseorang yang memang sudah memiliki kesempurnaan alat di dalam ijtihad tersebut, tidak mengada-ngada. Apabila dia sudah memiliki alat yang sempurna, kemudian dia berijtihad dan ternyata benar apa yang diijtihadkan tersebut, maka dia mendapatkan 2 pahala. Pahala yang pertama karena ijtihadnya dia, karena dia meluangkan waktu untuk mencari dalil, istinbat suatu permasalahan, suatu hukum. Dan juga yang kedua mendapatkan pahala karena kebenarannya. Jadi ada 2 pahala. Satu kembali kepada ijtihadnya dia, yang satu lagi kembali kepada kebenarannya dia, sehingga dia mendapatkan 2 pahala ini apabila memang orang-orang yang sempurna di dalam alat untuk berijtihad, memiliki kesempurnaan alat untuk ijtihad. Kalau seandainya seseorang tidak memiliki alat untuk ijtihad, namun dia langsung ijtihad begitu saja, ya maka salah, tidak mendapatkan pahala, bahkan diharamkan orang tersebut. Karena orang yang seperti ini, yang tidak memiliki kesempurnaan di dalam alat ijtihad, maka kewajibannya adalah mengikuti, taklid kepada orang lain. Kalau dia berusaha atau mencoba untuk ijtihad sendiri, maka man fassara al-Qur'an bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka orang yang seperti ini orang yang paling berani untuk masuk di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mampu, dia tidak menguasai, ya, tidak memiliki alat yang sempurna, tapi dia berani untuk berijtihad, mencari hukum sendiri, berfatwa sendiri, ya maka ketahuilah orang seperti ini ya berarti berani untuk masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena orang itu sebagaimana di dalam pertemuan lalu, ada at-taqlid, ada al-ijtihad, ada al-muqallid, ada al-mujtahid. Orang yang tidak mampu untuk kembali, untuk sampai pada batasan dia memiliki alat yang sempurna di dalam ijtihad, maka dia menjadi al-muqallid, orang yang mengikuti. Tapi kalau seandainya dia memiliki alat yang sempurna dalam nahwunya, balaghahnya, semua bahasa dikuasai, itu bahasa Arab, hal-hal yang berhubungan dengan lughah dikuasai. Kemudian faham betul ya, asbabun nuzul, asbabul wurud, semuanya diketahui ilmu tersebut, baru dia bisa mencari dalil, istinbat suatu hukum, begitu. Jadi al-mujtahid in kana kamilal alah fil ijtihad. Kalau seandainya al-mujtahid itu sempurna di dalam alatnya, di dalam yang membantu untuk dia mendapatkan dan mendorong dia mendapatkan hukum, ya, istinbat suatu permasalahan, suatu hadis, suatu ayat yang dia jadikan sandaran suatu hukum, ya maka kalau memang dia benar mendapatkan pahala, kalau dia salah ya dapat 1 pahala. Kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala. Begitu. Kenapa demikian? Karena di dalam pertemuan yang paling awal bahwasanya yang diijtihadkan itu berarti sesuatu yang tidak yakin. Ya. Fikih ini atas landasan tidak sesuatu yang yakin. Kalau sesuatu yang yakin pasti tidak ada perbedaan. Sehingga fikih, kalau usul fikih, ya kembali kepada pokok permasalahan as-shalah, ya itu tidak permasalahan fikih namanya. Itu sesuatu al-ma'lum minad din bid-darurah, sesuatu yang wajib diketahui oleh siapapun. Sehingga kafara man jahiduha, orang yang mengingkari daripada kewajiban tersebut menjadi kufur.
itu tidak pembahasan fikih. Memang itu suatu pembahasan yang pokok, ya. Gitu. Al-ma'lum min ad-din bidh-dharurah. Yang kembali kepada permasalahan fikih adalah al-furu'. Furu' di dalam permasalahan fikih. Niat wajib apa enggak? Ya, kemudian baca bismillah wajib apa enggak? Nah, ini perlu ijtihad. Ijtihad para ulama. Kalau memang dia mumpuni di dalam ijtihad tersebut, alatnya sempurna, kalau memang dia benar dapat 2 pahala. Kalau salah ya dapat 1 pahala. Ya, seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik masalah. Imam Malik, mereka dalam mazhab Maliki meyakini dia bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk daripada ayat min ayatul Fatihah, sehingga tidak wajib untuk dibaca di dalam sholat. Berbeda dengan Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i mewajibkan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim ayatun min kulli surah. Bahkan Fatihah bukan hanya sekedar Fatihah, tapi min kulli surah. Dalam setiap surah Fatihah Bismillahirrahmanirrahim termasuk daripada ayat illa at-taubah. Begitu. Sehingga ini yang benar yang mana? Kita tidak bisa menilai mereka benar yang mana, nggak bisa. Karena mereka memiliki alat yang sempurna di dalam ijtihad. Nggak bisa orang awam kita menyalahkan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i salah, yang benar Imam Malik. Nggak bisa kita. Begitu. Mereka dalam ijtihadnya mereka, ya, mana yang benar wallahu a'lam. Tapi kalau ente yakin, ente ikuti. Begitu. Ente yakin, ente ikuti. Ente mau ngikutin yang mana? Ente mau ngikutin Imam Malik, silahkan monggo. Ente mau ngikutin Imam Syafi'i, silahkan ikuti Imam Syafi'i. Begitu. Apakah 100% yang difatwakan oleh Imam Syafi'i itu betul? Itu nggak bisa meyakinkan itu. Kita nggak bisa meyakinkan 100% betul, nggak bisa. Apakah yang dimaksud syariat, apakah yang dimau dalam kitab atau yang dilandaskan Imam Syafi'i, belum tentu juga. Sehingga kalau seandainya apa yang dimaukan oleh Imam Syafi'i, ternyata Imam Abu Hanifah berbeda apa yang dilandaskan Imam Syafi'i. Imam Malik berbeda, Imam Abu Hanbal berbeda dengan apa yang dilandaskan Imam Syafi'i. Sehingga ilmu fikih itu furu'ul fiqhiyah itu dilandaskan atas az-dzanniyah, sangkaan, tapi ghalabatul dzann, sangkaan yang kuat karena dengan ijtihad. Ya, sangkaan itu dari mana? Dari ijtihad, bukan dari hanya sekedar kalau nggak salah begini, nggak bisa. Ya, tapi dengan ijtihad. Dengan ijtihad tersebut, kalau memang seandainya Imam Syafi'i yang salah, dia dapat 1 pahala. Kalau Imam Syafi'i yang benar, dapat 2 pahala. Pahala ijtihadnya beliau dan juga benarnya 2. Tapi kalau Imam Syafi'i memang belum benar di dalam ijtihadnya, ya, tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah, tidak sesuai dengan yang dimau oleh Allah. Masalah seumpama begitu. Ya, maka Imam Syafi'i dapat pahala. Yang mengikuti bagaimana? Yang mengikuti sama seperti Imam Syafi'i. Begitu. Kalau memang makanya orang itu kalau memang memiliki kemampuan untuk ijtihad, ente wajib ijtihad sendiri. Wajib ijtihad sendiri, tidak boleh ngikut orang lain. Begitu. Kalau memang memiliki kemampuan untuk berijtihad. Gitu. Apakah imam hanya 4 saja ini? Enggak. Imam dalam madhab enggak hanya 4. Banyak imam dalam madhab. Banyak banget. Nah, hanya saja daripada keempatnya ini yang memang membukukan, mentadwinkan, ya, menulis, dibukukan pendapat-pendapat beliau sehingga setelahnya bisa dipelajari dan disampaikan kepada ashab, baik itu ashabus Syafi'i, mereka mengambil daripada Imam Syafi'i langsung. Imam Malik ada ashabul Malikiyah, kemudian ashab Hanafiyah, mereka punya ashabnya. Mereka lah yang melanjutkan daripada madhab tersebut. Ada Imam Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, kemudian banyak daripada ulama-ulama yang lainnya. Mereka para tabi'in memiliki hak untuk ijtihad, ya, tapi karena mereka tidak dibukukan, ya, tidak banyak menyampaikan kepada muridnya, sehingga mereka hanya digunakan untuk diri sendiri. Ya, atau kadang hanya beberapa pendapat saja yang sampai kepada orang lain, sehingga ditulis dalam suatu buku. Itu pun ditulis tidak dalam madhab tertentu, ngikut dengan yang lainnya. Begitu. Nah, yang ada
yang diijtihadkan, yang ditulis, yang disampaikan kepada kita hanya sampai 4 ini. Bahkan dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal pun yang di Baghdad sempat mazhab Imam Ahmad bin Hanbal hampir punah. Ya, hampir punah. Begitu. Sehingga di zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, di tahun 500-an. Ya, di tahun 500-an. Beliau bermazhab Imam Syafi'i. Tapi karena melihat mazhab Imam Ahmad bin Hanbal hampir punah, maka beliau mengumumkan kepada pecintanya pada zamannya semuanya bahwasanya Imam Syekh Abdul Qadir Jilani pada saat itu berpindah mazhab dari mazhab Syafi'i ke mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, dari sini kita ketahui bahwasanya Syekh Abdul Qadir Jilani itu memang terkenal kewaliannya. Tapi dari sisi lain bukan hanya sekedar ketenaran kewaliannya kemudian tidak mengerti tentang mazhab, enggak. Beliau pakar di dalam mazhab Imam Syafi'i dan juga mazhab dalam Imam Ahmad bin Hanbali. Sehingga beliau ketika pada waktu itu berpindah mazhab, langsung menjadi imam mazhabnya, menjadi pelopor dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Sehingga sampai sekarang alhamdulillah mazhab Imam Ahmad bin Hanbal masih ada, ya, karena memang dijaga, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga para pengikutnya memiliki i'tina, perhatian yang sangat kepada mazhab tersebut. Intinya adalah al-mujtahid wal muqallid. Ada orang yang ngikut, ada orang yang ijtihad, begitu. Orang yang nggak mengerti, nggak faham, ya, tentang agama atau suatu hukum, ya maka ngikut sama orang lain yang memang sudah terlebih dahulu memiliki kesempurnaan alat dan berijtihad di dalam permasalahan tersebut. Kalau seandainya wa in ijtahada fiha wa akhta'a falahu ajrun, kalau dia ijtihad ternyata salah. Yang dimaksud salah ini yang bagaimana? Yang dimaksud salah di sini, ya, tidak sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa kita menyalahkan, berarti yang dimaksud salah berarti menurut orang awam, bukan. Menurut orang lain, bukan juga. Karena al-ijtihad la yanqud bil ijtihad. Tidak membatalkan ijtihadnya. Imam Malik berijtihad tidak membatalkan ijtihadnya Imam Abu Hanifah, enggak bisa. Al-ijtihad la yanqud bil ijtihad. Ya. Tapi mana yang benar? Apakah mereka ini ada yang benar, ada yang salah? Wallahu alam, bukan urusan kita. Bukan kapasitas kita untuk menyalahkan dan membenarkan al-mujtahid tersebut. Kita tidak bisa menyalahkan Imam Abu Hanifah, tidak boleh menyalahkan Imam Malik, tidak punya hak untuk menyalahkan Imam Syafi'i atau Imam Hanbal, tidak punya hak. Kita orang awam, nggak ngerti. Kalau mau ngikut silahkan, monggo. Begitu. Karena memang al-ijtihad la yanqudhu bil ijtihad. Kalau seandainya engkau ngikuti kepada Imam Syafi'i, ternyata Imam Syafi'i betul, Imam Syafi'i dapat 2 pahala, dan ente juga benar di dalam menjalankan ibadah tersebut. Ente tidak akan dituntut karena ente sudah mengikuti. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Karena engkau sudah bertanya, mengikuti seseorang yang tahu, yang ngerti, faham di dalam masalah tersebut. Kalau memang seandainya wa akhta'a, yang dimaksud wa akhta'a di sini, ya, bukan pandangan kita orang awam, bukan pandangan ulama juga. La, yang dimaksud wa akhta'a di sini adalah menurut Allah Subhanahu wa taala tidak sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia sudah berusaha, maka dia dapat 1 pahala. Yang ngasih pahala Allah, bukan manusia yang ngasih pahala. Yang ngasih pahala Allah, berarti yang dimaksud salah disebut wa akhta'a, kurang tepat. Artinya itu wa akhta'a itu kurang tepat. Tidak 100% yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam permasalahan itu seperti itu. Itu yang dimaksud wa akhta'a. Begitu. Wa akhta'a. Sehingga Al-Imam Syafi'i sendiri ada madhabul qadim, ada madhabul jadid. Apa itu madhabul qadim? Apa itu madhabul jadid? Madhabul qadim ketika Imam Syafi'i ada di kota Baghdad. Madhabul jadid ketika Imam Syafi'i berpindah ke kota Mesir. Jadi ketika Imam Syafi'i di kota Baghdad menulis tentang madhab semuanya. Kemudian ketika berpindah ke kota Mesir, maka Imam Syafi'i ada namanya madhab jadid. Apakah semua madhab
yang dibangun dengan pondasi kaidah-kaidah tertentu oleh Imam Syafi'i semuanya berubah? Tidak. Yang ada mazhab jadid dan mazhab qadim hanya 20 permasalahan saja. 20 permasalahan. Selain daripada 20 permasalahan itu semuanya sama. Ya, kenapa berbeda? Al-Imam Syafi'i berbeda dari mazhab qadim ke mazhab jadid, ada perbedaan. Ya, karena Imam Syafi'i ketika di kota Baghdad mendapatkan hadis-hadis yang sahih menurut Imam Syafi'i pada waktu itu. Kemudian ketika berpindah ke kota Mesir, maka mendapatkan lagi hadis yang lebih sahih yang dianggap oleh Imam Syafi'i lebih sahih daripada hadis yang kemarin yang ketika di Baghdad, sehingga Imam Syafi'i merubah beberapa kaidah. Nah, termasuk daripada yang dirubah daripada kaidah tersebut, maka berubahlah kurang lebih 20 permasalahan. Termasuk daripada permasalahan yang paling menonjol adalah permasalahan waktu salatul maghrib. Waktu salatul maghrib fihi khilaf bainal madhab jadid sama madhab qadim. Kalau madhabul qadim itu yang dipakai sekarang. Yang kita pakai sekarang ini adalah madhabul qadim bahkan. Ya, yang kita pakai sekarang madhabul qadim, yaitu mulai dari terbenam matahari sampai ghurubus syafaqil ahmar. Ini madhabul qadim. Padahal kalau menurut madhabul jadid adalah mulai dari ghurubus syamsi, terbenam matahari, ya, kurang lebih hanya untuk bersuci, sholat maghrib 3 rakaat, kemudian ba'diyah 2 rakaat, selesai waktu maghrib tersebut. Terlalu singkat, sehingga diambil oleh ashabus Syafi'i. Ashabus Syafi'i mereka menentukan lebih condong kepada mazhab yang qadim. Kenapa? Karena lebih leluasa waktunya daripada mazhab al-jadid. Kalau kita pengen mazhab al-jadid, ya, waktu salat azan langsung kita bersih, wudu dan sebagainya, kemudian salat zuhur, salat maghrib 3 rakaat, lanjut ba'diyah, selesai itu waktu, habis waktunya, pada qadha semua. Nah, sehingga para ashabus Syafi'i lebih memilih madhab al-qadim untuk menjadi patokan salat maghrib tersebut. Meskipun di situ ada beberapa perbedaan di situ. Ala kulli hal, ini yang disebut dengan al-ijtihad. Wa in ijtahada fiha waqtaha falahu ajrun. Kalau memang dia ijtihad ternyata kurang tepat di dalam ijtihadnya, ya dia dapat pahala. Ya, begitu. Bukan mengada-ngada, bukan sesuai kemauan dia, enggak. Tapi ada dalil-dalilnya, sehingga kamilal alah, sempurna di dalam alatnya. Ya. Wasati dalilu dzalika. Nah, di sini wa minhum man qala kullu musyahidin fil furu' musib. Nah, kita berbicara tentang masalah apakah setiap orang yang berijtihad mendapatkan pahala ataukah tidak. Ya. Maka ada yang mengatakan bahwasanya setiap orang yang berijtihad di dalam furu' mendapatkan pahala. Binaan ala anna hukmallahi fi haqqihi wa haqqi muqallidihi ma adda ilaihi ijtihaduh. Karena terbangun bahwasanya hukumnya Allah Subhanahu wa taala di dalam haknya orang yang mujtahid atau orang yang muqallid itu sesuai apa yang diijtihadkan. Ya, sesuai orang yang diijtihadkan. Itu ijtihad, ya benar, ente beribadah sesuai ijtihad ente. Maka ada yang mengatakan setiap orang yang berijtihad fil furu' musib, dapat pahala, benar. Begitu. Ada yang mengatakan seperti itu. Wala juz. Nah, yang diperbolehkan di dalam ijtihad adalah di dalam furu'. Ya. Wala yajuz an yuqal kullu musyahidin fil usul al-kalamiyah musibun. Kita tidak boleh mengklaim bahwasanya orang yang ijtihad di dalam usulul kalamiyah. Apa itu maksud usulul kalamiyah? Yang berhubungan dengan aqaid, berhubungan dengan tauhid. Ya. Tidak ada ijtihad di dalam tauhid, tidak ada. Kalau ijtihad tersebut salah, ya salah. Ya. Karena di dalam ijtihad itu berarti ada beberapa orang yang benar, ada orang yang salah. Ada orang yang mukmin, yang beriman, orang yang beriman. Ada ahlu dhalalah, yaitu orang Nasrani, orang Majusi, orang kufar, orang al-mulhidin. Ya, mereka ini di dalam akidah berbeda. Mereka
ketika menentukan suatu ketuhanan, pastinya mereka ijtihad terlebih dahulu. Ya, ijtihad mereka nih cari-cari benar nggak? Apakah Tuhan itu begini atau begini dan sebagainya? Mereka juga ijtihad. Orang kafir ijtihad Tuhannya banyak. Ya, di atas dasar ijtihadnya mereka mengatakan Tuhan itu banyak. Orang Majusi beristihad bahwasanya Tuhan itu api. Ya. Orang Yahudi ya, menuhankan sapi masalah dan sebagainya. Nah, mereka memiliki Tuhan-Tuhan yang berbeda, yang pada hakikatnya Tuhan hanya satu, Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir, ya, orang Majusi, orang Nasrani, orang mulhidin, ya, mereka ini beristihad mereka di dalam ketuhanan. Apakah mereka mendapatkan pahala dalam istihadnya mereka? Enggak. Ya, mendapatkan pahala fil furu'. Tapi kalau di dalam usul al-kalamiyah, tidak bisa mendapatkan pahala. Karena kalau seandainya mereka dapat pahala, berarti mereka benar dalam ijtihadnya mereka. Tuhan ada 3, Tuhan itu api, Tuhan itu patung, berarti mereka benar. Nggak bisa. Kalau di dalam masalah akidah, pasti ada yang benar, ada yang salah. Itu dapat dengan kepastian. Karena usulul kalamiyah begitu ada 2 dalil. Dalil dengan dalil akli dan juga dengan dalil akli. Bisa dibenarkan dengan akal dan juga bisa dibenarkan dengan Al-Quran atau hadis. Ya. Kalau memang dalil tersebut sesuai dengan akli wa nakli, berarti benar. Tidak sesuai dengan akli wa nakli, berarti salah. Begitu. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi, orang kafir, orang mulhidin yang mereka berijtihad tentang permasalahan Tuhan-Tuhan mereka, maka mereka dikatakan dan dinyatakan salah, tidak benar, dan tidak dapat pahala daripada ijtihadnya mereka, bahkan mendapatkan dosa karena tidak mau mengikuti apa yang yang disampaikan oleh Rasulullah SAW untuk menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu man qala laisa kullu mujtahidin fil furu' musiban qalu sallallahu alaihi wasallam man ijtahada fa asaba falahu ajrani wa man ijtahada waqta falahu ajrun wahidun. Dalil bahwasanya tidak setiap man qala laisa kullu mujtahidin fil furu' musiban qalu sallallahu alaihi wasallam. Dalil bahwasanya orang yang ada yang mengatakan tidak setiap orang mujtahid di dalam furu' dapat pahala, itu benar. Ya, apa dalilnya? Adalah sabda Rasulullah SAW, man ijtahada fa asaba, barang siapa beristihad kemudian dibenar, ya, sesuai apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, falahu ajrani, maka dia mendapatkan 2 pahala. Pahala karena ijtihadnya dan pahala karena kebenarannya. Wa man ijtahada waqta, barang siapa beristihad, ya, meluangkan waktu atau badlul wus'a, mengerahkan semua kekuatan untuk menuju kepada yang dituju tersebut, ya, dia mendapatkan yang diinginkan. Kalau memang diijtihad namun salah, akhta'a, ya, tidak sesuai menurut Allah Subhanahu wa taala, ya, falahu ajrun wahidun, ya, maka dia dapat 1 pahala. Wajhud dalil anna sallallahu alaihi wasallam khatta'a al-mujtahida taratan wa sawabahu ukhra. Ya, wajhud dalil, arah dalil dari mana? Bahwasanya Rasulullah SAW itu khata'a, kadang menyalahkan orang yang mujtahid, ya, pada sisi yang lain, wa sawwabahu ukhra, dan juga membenarkan dari sisi yang lain. Wal hadits rawahu syaikhan. Wa lafdzul Bukhari, adapun lafaz Imam Bukhari, idza ijtahadal hakim fa hakama, apabila seorang hakim berijtihad kemudian memberikan hukum fa asaba falahu ajran, wa idza hakama fa akhta'a falahu ajrun. Ini orang hakim, seorang hakim. Lah, hukmul hakim rafa'al khilaf. Ya, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Hukumnya seorang hakim itu menghilangkan perselisihan. Ya. Hukumnya seorang hakim, ya, itu menghilangkan perselisihan. Maksudnya bagaimana? Dalam suatu permasalahan suatu daerah ada hakim di situ, kemudian dia memberikan hukumnya dia itu mengangkat perbedaan. Karena ini orang Imam Syafi'i, ini madhabnya Hanafi dan sebagainya. Hukumul hakim yarfaul khilaf. Hakim punya hak untuk menetapkan hukum siapa aja, begitu.
Nah, hakim pun memiliki tanggung jawab besar. Kalau dia benar di dalam memberikan hukum, maka dia dapat 2 pahala. Ya. Hakim yang bagaimana? Hakim yang kamil al-alah tadi, bukan hakim hakiman, bukan memberikan hukum atas dasar hawa nafsunya dia, enggak. Yang memang kamil al-alah, sempurna dalam alatnya, memiliki memiliki kecakapan dan kemampuan malakah di dalam mazhab tertentu. Begitu. Dia sempurna ya di dalam mazhab tertentu, dia menguasai hukum-hukumnya, kemudian dia ijtihad memberikan hukum, ternyata betul, maka dia dapat 2 pahala. Kalau memang dia salah, ya ijtihadnya dia mungkin ini permasalahan ini disamakan dengan ini, pengkiasannya ternyata salah, bagaimana? Falahu ajrun, dia dapat 1 pahala. Dapat 1 pahala. Wallahu a'lamu bishawab. Khatam kita. Alhamdulillah khatam. Tapi perlu dipelajarin lagi, ulang-ulang lagi. Begitu. Ya. Jadi intinya dalam Syarhul Warqat atau Waraqat ini pengenalan tentang permasalahan usul fikih yang menjadi sandaran orang untuk masuk kepada al-mujtahid yang al-mutlaq. Kalau dia menguasai, mengerti tentang ini, al-am wal khos, ya, apakah itu amar atau khabar dan sebagainya, waduh, dikuasai semuanya, baru dia bisa masuk kepada punya hak lah, pengen punya hak untuk mujtahid, begitu. Kalau memang tidak bisa menguasai, ya ngikut aja, muqallid, ngikut yang sudah ada. Itu mudah-mudahan Allah yanfa'una bima 'allamana wa yu'allimna bima yanfa'una wa yarzuqna 'ilman yanfa'una min syarri al-maghribiha ala hadhihi niyyah wa lakul salihah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.